kelompok 8, saya Hartari Miranda Rukaya. Saya Miss Riyanti. Saya Lum'ah Fatina Linam. Kami akan memaparkan materi tentang proses pembelajaran humanistik. Pengertian dari proses pembelajaran humanistik. Belajar humanistik adalah pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian ada pun beberapa tokoh dari proses pembelajaran humanistik. Yang pertama, Karl Roger mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya tidak berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Roger membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Yang kedua, belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Kemudian tokoh yang kedua adalah Arthur Wickham. Beliau mengemukakan bahwa perilaku batinlah seperti perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Pendidik dapat memahami perilaku peserta didiknya jika ia mengetahui bagaimana peserta didik mempersepsikan perbuatannya pada suatu situasi. Tujuan pendidikan humanistik menurut Combs dalam Reed Lowy 2019 ada 5. Yang pertama, menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua, memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri itu mampu. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar seperti akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Abraham Harold Maslow. Beliau mengemukakan bahwa teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Adapun teorinya yang paling terkenal adalah teori tentang hierarchy of needs, hierarki kebutuhan. Menurut Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar atau jasmaniah, seperti makan, minum, dan tidur. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan tentram, seperti kesehatan, keamanan lingkungan, dan terhindar dari bencana. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti persahabatan, keluarga, dan kelompok. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, seperti harga diri dan penghargaan orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri, seperti moralitas, ekspresi diri, dan kreativitas. Kemudian yang keempat, yaitu Bloom dan Cardwell. Bloom dan Cardwell menunjukkan bahwa apa yang mungkin dikuasai oleh siswa yang tercakup dalam 3 kawasan. Yang pertama, kognitif, yang kedua, psikomotori, yang ketiga, afektif. Dan tokoh yang kelima yaitu adalah Paul. Paul membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, pengalaman konkret, yang kedua, pengamatan aktif dan relatif, yang ketiga, konseptualisasi, yang keempat, eksperimentasi aktif.
Selanjutnya beberapa pendekatan yang cocok dalam pembelajaran humanistik. Yang pertama itu pendekatan dialogis. Pendekatan ini ditekankan pada dialog dan diskusi terbuka antara guru dan siswa. Yang kedua, pendekatan refleksi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar, perasaan, dan pemikiran mereka. Yang ketiga, pendekatan ekspresif. Pendekatan ini menekankan pada ekspresi diri, kreativitas, dan pengalaman subjektif siswa. Untuk selanjutnya, ciri-ciri humanistik. Yang pertama itu menekankan pada perkembangan positif. Yang kedua, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang ketiga, memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dalam perspektif belajar humanistik. Kelebihan humanistik di sini ada 3 poin. Yang pertama, pembentukan kepribadian. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, kemampuan untuk berkembang. Menurut aliran humanistik, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Poin yang ketiga, dapat inisiatif dalam belajar atas kemauan sendiri. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran humanistik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tidak mampu memahami potensi dirinya. Siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, terlalu memberi kebebasan pada siswa. Yang ketiga, berpikir induktif. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Sekian dari kami kelompok 8, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.